Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu membahas materi yang akan kita pelajari, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan beberapa contoh makanan. Mulai dari ada ayam bakar, kemudian sup ayam, ada poached egg, dan juga tumis kangkung. Nah, tentu saja untuk menghasilkan makanan-makanan ini, baik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tentu akan membutuhkan teknik-teknik yang berbeda karena hasil makanannya juga berbeda. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari, yaitu tentang teknik memasak baik dari bahan nabati maupun dari bahan hewani. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang teknik pengolahan makanan. Itu sebenarnya ada 3, yaitu teknik memasak panas basah, kemudian ada teknik memasak dengan minyak, dan teknik memasak panas kering. Kita lihat nanti perbedaan masing-masing apakah sama atau perbedaannya besar atau tidak, masing-masing kita lihat. Pertama yang akan kita bahas adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat cooking. Ada boiling, poaching, stewing, braising, steaming, au bain-marie, kemudian blanching atau blanchir. Kita lihat yang pertama adalah teknik boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan harus mendidih terlebih dahulu, baru bahan makanan itu dimasukkan ke dalam air. Alat perebus harus ditutup agar menghemat energi. Ini contohnya kalau kalian akan merebus ayam atau merebus telur. Jadi air harus mendidih terlebih dahulu, baru bahan makanan dimasukkan. Kemudian panci yang digunakan itu harus ditutup supaya tidak terjadi banyak penguapan. Karena jika terjadi banyak penguapan, maka energi akan banyak terbuang, sehingga akan memperlambat proses pematangan bahan makanan. Ini contohnya ayam, merebus ayam, semuanya harus terendam ke dalam air. Selanjutnya kita yang akan kita bahas adalah teknik poaching. Ini bukan telur ceplok ya, tapi ini egg poach yang tadi Ibu perlihatkan di awal. Egg poach itu prosesnya dengan menggunakan teknik poaching, yaitu teknik merebus bahan masakan di bawah titik didih, yaitu jika yang digunakan adalah air, titik didihnya kan 100, maka teknik poaching berkisar antara 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Air yang digunakan cukup sampai semua bahan tercelup dengan sempurna. Tidak harus seperti teknik yang sebelumnya, yaitu boiling, harus terendam banyak air, itu tidak. Kalau ini hanya cukup terendam sampai sebagian besar terendam saja. Api tidak boleh terlalu besar, justru harus menggunakan api kecil. Cocok digunakan untuk mengolah bahan masakan yang lunak dan mudah hancur seperti ikan, daging, otak-otak, dan juga telur. Nah, biasanya teknik poaching itu digunakan untuk kalau telur itu digunakan untuk membuat telur setengah matang. Jadi supaya tidak terlalu matang, tapi posisinya dia sudah bagian putihnya itu sudah matang. Selanjutnya adalah teknik stewing atau menyetop atau menggulai. Merupakan mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Jadi biasanya bumbu-bumbu yang dipergunakan untuk bahan makanan itu dihaluskan terlebih dahulu atau dipotong kecil-kecil terlebih dahulu dan ditumis sampai mengeluarkan bau harum dari bumbu. Baru cairan akan dimasukkan ke tumisan dari bumbu tadi. Cairan yang digunakan pada stewing diantaranya adalah santan, susu, kaldu, dan juga air bumbu. Bahan makanan biasanya sudah dipotong kecil-kecil untuk mempermudah peresapan pada
bumbunya. Cara ini dimaksudkan agar aroma daging keluar dengan sempurna. Contohnya saat membuat opor ayam ataupun membuat rendang. Jadi bumbunya ditumis terlebih dahulu sampai mengeluarkan bau harum dari bumbu, baru dimasukkan air. Jadi air rebusan tadi sudah mengandung bumbu yang ditumis, sehingga resapan dari bumbu tadi akan lebih masuk ke dalam bahan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik braising. Teknik braising itu sebenarnya hampir sama dengan stewing, tetapi bahan yang digunakan terlebih dahulu itu dimarinate. Dimarinate itu direndam dalam bumbu sebelum dipanaskan atau sebelum dimasak. Cairan yang digunakan itu hanya sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dan api kecil secara perlahan-lahan. Contohnya saat memasak iga sapi. Jadi yang dipergunakan airnya itu sedikit. Kalau misalnya airnya itu nanti menyusut, bisa ditambahkan sedikit air lagi, dan air yang hanya sedikit itu disendokkan ke dalam bahan makanan. Kemudian nanti ditutup kembali dan dibuka supaya menghindari air yang terlalu banyak menguap, sehingga nanti bahan makanan akan gosong. Teknik steaming. Memasak bahan makanan dengan uap air mendidih, atau kita menyebutnya dengan sebutan mengukus. Alat pengukus itu harus terlebih dahulu dipanaskan di atas air sehingga mendidih dan mengeluarkan uap. Nah, uap inilah yang digunakan sebagai energi untuk memasak bahan makanan. Contohnya kalau ini adalah dimsum, bisa siomay, itu juga menggunakan teknik steaming. Selanjutnya au bain-marie, dikenal dengan proses mengetim. Bahan makanan itu tidak langsung bersentuhan dengan air ataupun uap panas, berbeda dengan steaming tadi. Contohnya, saat melelehkan coklat harus ada air sebagai perantara antara panci coklat dengan api. Karena jika coklat ini langsung terkena api, dia tidak mencair, melainkan malah justru gosong karena tinggi kandungan gula. Biasanya au bain-marie itu digunakan juga untuk membuat cake, tapi atasnya tidak boleh kering, sehingga atasnya tetap moist atau tetap lembut. Jadi menggunakan teknik au bain-marie. Kemudian yang selanjutnya adalah blanching atau blancir. Nah, tujuan dari blanching ini sebenarnya adalah membersihkan kotoran yang menempel pada permukaan bahan makanan, atau terkadang juga digunakan untuk memasak makanan hanya setengah matang saja. Bahan makanan hanya dicelupkan ke dalam air mendidih dalam waktu singkat dan didinginkan di air es. Ini biasanya bahannya adalah sayur-sayuran. Tujuannya sayuran ini tidak lagi menimbulkan bau tidak sedap atau kita menyebutnya langu, tetapi rasa crunchy dari sayuran masih terasa karena tidak terlalu matang. Dan proses pematangan itu dihentikan dengan mencelupkan ke dalam air es. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah teknik memasak dengan minyak. Teknik memasak dengan minyak itu ada deep frying, shallow frying, sautéing, dan juga pan frying. Yang pertama, deep frying itu mengolah makanan dengan cara menggoreng, dan perlu diingat deep frying itu intinya kita mencelupkan bahan makanan ke dalam minyak. Jadi kayak makanannya itu direndam ke dalam minyak, dan minyaknya harus dalam jumlah yang banyak agar bahan makanan itu matang secara sempurna. Shallow frying itu menggunakan minyak dengan jumlah kira-kira cukup untuk merendam bagian dasar bahan masakan di wajan. Shallow frying akan menciptakan masakan yang renyah di luar dan berwarna coklat emas. Teknik ini paling pas diterapkan saat menggoreng nugget, perkedel, ataupun kroket. Jadi minyak yang dipergunakan itu tidak boleh terlalu banyak,
Karena jika terlalu banyak justru akan merusak tekstur dari bahan makanan. Misalnya kroket, jika dia dimasak atau digoreng menggunakan teknik deep frying, maka bagian luar itu malah justru akan keras. Selanjutnya pan frying, yaitu proses memasak yang hanya menggunakan sedikit minyak. Bahan makanan yang digoreng wajib dibolak-balik agar kedua sisinya matang. Teknik pan frying akan menghasilkan warna coklat tua dan tekstur kering di permukaan makanan. Bahan makanan yang cocok diolah dengan teknik pan frying adalah daging untuk steak, dada ayam, dan sosis, omelet, scrambled egg. Tapi perlu diingat saat memasak daging itu tidak boleh untuk dibolak-balik terlalu sering karena justru akan menyebabkan daging menjadi keras. Jadi cukup hanya dibalik 1 kali saja. Selanjutnya adalah sautéing, yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan sedikit minyak sambil diaduk, disebut juga dengan teknik menumis. Tujuannya adalah untuk mencoklatkan bahan makanan hingga mengeluarkan aroma harum. Bahan masakan yang bisa diolah dengan cara saut adalah bumbu, sayur, jamur, hingga seafood. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking, yaitu ada griddle, grilling, barbecuing, broiling, roasting, baking, dan smoking. Nah, akan kita lihat perbedaan masing-masing dari teknik-teknik ini. Nah, pertama itu adalah teknik gridding. Teknik ini dilakukan di atas pelat baja atau pelatnya itu disebut sebagai griddle, maka disebut sebagai teknik gridding. Biasanya langsung disajikan kepada pelanggan. Jadi ini modelnya menggunakan pelat baja besar yang seukuran meja, kemudian sekaligus langsung sebagai meja saji kepada pelanggan. Kemudian teknik grilling merupakan proses mematangkan bahan makanan menggunakan api secara langsung. Teknik ini biasanya digunakan untuk memasak sate. Agar masakan bisa cepat matang, bahan haruslah dipotong-potong terlebih dahulu dan menggunakan api dengan jarak yang sangat dekat. Nah, teknik grilling ini pasti akan mengeluarkan bau khas, yaitu khas terbakar di bagian luar. Jadi ada sedikit bahan makanan yang terbakar di bagian luarnya karena dekatnya api pada bahan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik barbecuing. Sebenarnya teknik barbecuing ini mirip dengan teknik grilling. Perbedaannya adalah penggunaan api. Barbecuing menggunakan api dalam proses mematangkan makanan. Bedanya dengan grilling, kalau grilling itu merupakan teknik fast cooking, sedangkan barbecuing itu adalah slow cooking. Pada proses barbecuing, bahan makanan yang dimasak berukuran besar dan menggunakan api yang tidak terlalu besar dengan jarak yang agak jauh dari bahan makanan untuk menghindari gosong pada bahan makanan. Nah, selanjutnya adalah teknik broiling. Broiling merupakan teknik yang menggunakan panas tinggi dan langsung mengarah ke makanan. Api berasal dari atas makanan. Jika menggunakan teknik ini, kita harus saling membalikkan makanan agar tidak gosong di satu sisi saja. Biasanya menggunakan alat khusus. Nah, roasting, teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Pada saat pengolahan harus dibolak-balik agar matangnya merata. Tapi beberapa bahan makanan itu juga tidak boleh terlalu sering dibolak-balik karena nanti akan mengalami pengerutan. Jika makanan menjadi kering, biasanya perlu dibasahi permukaannya dengan lemak atau cairan lemak yang keluar dari makanan tersebut. Contoh selain ayam misalnya itu juga untuk mengolah kopi. Kopi itu juga dengan teknik roasting. Nah, terus selanjutnya adalah baking. Pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah.
harus dengan suhu yang tinggi. Contohnya adalah membuat cake, spong, dan kentang panggang atau baking, kentang ya di baking. Kemudian smoking. Pada teknik ini, bahan makanan dimasak menggunakan udara panas ataupun asap dalam waktu yang lama. Asap yang digunakan haruslah sangat panas dan banyak agar bahan bisa matang dengan sempurna. Masakan akan mengeluarkan aroma khas dan lebih sehat karena sama sekali tidak menggunakan minyak ataupun mentega. Nah, khasnya itu mungkin kalau kita nyebutnya adalah aroma sangit dari banyaknya asap untuk mengolah bahan makanan tadi. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.